Sebelumnya saya mau ke Pak Lenis, jika Pak Wiranto sudah mengatakan bahwa pihak yang menginginkan Papua kacau ada dan pemerintah sudah mengantongi akan diserahkan kepada Presiden, siapa Pak? Ya, kalau itu kan tugasnya intelijen. Kalau intelijen itu kan sudah terlatih sebelum terjadi, akan terjadi, nantinya akan terjadi kan sebenarnya udah tahu gitu. Terus pergerakan bicara tatap mata pun intelijen sudah terlatih kan. Negara kita ini yang ditakuti oleh negara lain gitu. Nah, tapi kenapa kita jobol di sini? Ya udah terjadi baru kita kaget gitu. Nah, jadi di sini saya tidak bisa jawab karena itu tugasnya intelijen. Pak Lenis, jikalau narasinya adalah ada pihak yang menginginkan Papua kacau, itu artinya bahwa permasalahan rusuh di sejumlah wilayah Papua tidak semata mengenai pernyataan rasis yang terjadi di Surabaya, ada agenda besar lagi? Saya amati ya, waktu terjadi persoalan di rasis di Surabaya itu adik-adik ini merasa sungguh-sungguh benar-benar merasa sakit hati. Kalau kita melihat objek persoalannya, kalau merasa sakit hati, ya saya pun merasa juga nggak enak juga terima itu kalimat-kalimat gitu. Nah itu kan bisa marah gitu. Sebenarnya persoalan itu kan kita selesaikan hanya jalur hukum bisa. Tapi kok ini isunya keluar lagi. Ada 3 isu yang keluar saya lihat di sini. Isu pertama keluar kita referendum daripada kamu marah saya harus merdeka. Itu kalimat itu keluar. Yang kedua keluar adalah dipersalahkan masalah kepala suku saya sendiri. Dibilang kepala suku dibilang abal-abal. Kota apa ini dibilang boneka Jakarta, kaleng-kaleng. Gubernur Presiden Papua gitu. Kalimat ini muncul. Berikut lagi muncul lagi bahasanya masalah Telkom dimadamkan, negara bikin menyusahkan orang Papua, kalimat ini. Jadi persoalan ini yang sebenarnya yang sekarang kita persoalkan ini yang mana gitu. Ini harus dibenahi dulu. Tugas kepolisian adalah siapa aktornya untuk menyusup mahasiswa ini, sepadu, orasi, semuanya 3 kalimat ini muncul. Malah saya orang Papua, malah saya dibilang saya yang dikompor-komporin masyarakat Papua sampai di mahasiswa saya dijelekin. Terus posisi saya bicara di mana, kesalahannya di mana? Saya minta kepolisian coba dicek itu siapa yang aktornya mau sampaikan ini, mengadu domba ini. Ujung-ujungnya karena selalu saya dengan Pak Presiden Jokowi, mulai sejak kampanye, sebelum kampanye pun sudah ajak ke Wamena. Sebelum jadi presiden, sesudah jadi presiden selalu masuk di pedalaman. Dibilang di sana daerah konflik, di daerah Duga di sana. Terus di sana Kabupaten Duga itu kan pernah helikopter turun. Terus pakai pesawat juga motor juga naik ke situ. Daerah-daerah konflik loh. Terus daerah-daerah misalnya rawan di Asmat misalnya. Saya pernah maksakan ajak turun lapangan supaya Pak Presiden itu melihat langsung yang kendala terjadi di Papua di mana kendalanya. Itu yang tujuan, tapi malah jadinya sasar ke saya. Ya, sekarang ini saya minta kepada pihak kepolisian tanyakan orang itu orasi itu siapa yang suruh dan siapa sponsorin. Ya ini harus diungkap. Terus di belakang ini siapa aktornya. Nah ini pihak kepolisian harus diungkap sekarang. Jangan lambat. Baik. Itu tahu ke aktornya harus tahu. Ujung-ujungnya saya melihat bahwa ini untuk mengejar supaya menggagalkan Pak Presiden untuk gagal untuk pelantikan. Saya udah analisis, saya kepala suku, tapi hari ini saya udah melihat bahwa sudah mulai arahnya ke sana. Baik. Nah, kemudian saya beralih ke Mas Ayo. Mas Ayo melihat sudah mengkaji Papua sejak lama. Kalau melihat ini bahwa